Astagfirullah, masa iya sih negara tega banget sama rakyatnya? Bisa-bisanya negara ngasih data penduduk Indonesia ke Amerika. Perihal soal dagang doang. Nggak bisa dibiarin nih kalau begini. Gua harus ketemu Bowo nih ngebahas soal ini. Biasanya jam-jam segini dia di taman nih. Gua cari dia di taman. Nah, bener aja itu ada Bowo. Sore-sore gini di taman. Gua samperin Lu ngapa sih datang-datang aku mau? Di perjanjian dagang Indonesia sama Amerika, katanya nih Indonesia bakal mentransfer data penduduk ke Amerika. Gawat nggak tuh, Tok? Nanti data pribadi gua kesebar, KTP, NIK, sama status single gua. Berabe kan? Jadi ini yang bikin lu panik. Ya gimana nggak panik kok? Ini kan data bukan mainan. Kudu tenang toh, lagi bulan Ramadan, sabar. Biar bisa pikirannya jernih. Yuk, tarik napas, buang. Nah, ini gua udah tenang alhamdulillah. Coba sekarang jelasin soal penjelasan transfer data. Toh, yang jelas nih ya, lu tuh udah kemakan framing berita yang salah besar. Lah, kok jadi nyalain gua? Ini kan sudah jelas, ada di berita. Toh. Yang dimaksud transfer data di perjanjian dagang Indonesia Amerika itu bukan transfer data pribadi kita, KTP lah, NIK, KK, apalagi sidik jari, bukan. Lah, terus yang ditransfer data apaan, Toh, ya bukan data rakyat biasa kayak kita juga kali, jangan kegeeran dah lu. Jadi transfer data yang dimaksud dalam perjanjian dagang Indonesia Amerika itu adalah data perdagangan toh. Contohnya nih ya, kayak data impor-impor, data logistik, data komoditas, data informasi perusahaan. Kayak lagi nih ya, bukan data pribadi toh. Oh, bukan data pribadi, tapi data perdagangan. Cuman kan, mengenai data nih, kan sensitif banget, Dari pemerintah bisa mastiin nggak kalau data pribadi kita nggak disalahgunakan? Transfer data toh yang disepakati sama perjanjian dagang itu tuh tetap mengacu dan tunduk pada peraturan domestik, yaitu UU Perlindungan Data Pribadi toh. Dan sekali lagi nih ya, data yang diberikan itu adalah data untuk bisnis yang diperlukan toh. Kalau gitu artinya apa, Paman? Artinya ya toh, kagak ada tuh penyerahan kedaulatan data. Dan pemerintah tuh juga akan mastiin proses transfer datanya itu masih dalam kerangka secure and reliable data governance. Artinya tuh kita nggak akan mengorbankan hak warga negara kita. Oh, jadi kalau persoalan data tuh begini, Jadi data kita nggak mungkin disalahgunakan kan, Toh, pergi ke Jeddah bareng paman, udah dipastikan aman. Ngomong-ngomongin soal perjanjian dagang Indonesia Amerika nih, yang lagi rame kan bukan hanya mentransfer data, tapi sertifikasi halal. Katanya produk Amerika bebas sertifikasi halal di Indonesia, bener nggak tuh, Aduh, toh, lu ya kebiasaan banget lu kerja narasi begini nih, coba clickbait. Karena kalau baca berita itu yang lengkap, yang sampai jadi salah tangkap kayak gini nih. Hah? Salah tangkap, Maksudnya? Toh, pemerintah kan udah nerapin tuh sertifikasi halal dalam produk atau minuman. Jadi kelak kalau misalnya ada makanan atau minuman yang mengandung non halal, pasti akan dikasih keterangan non halal toh. Oh, jadi semua produk halal maupun non halal itu pasti ada keterangannya, Betul toh, hal itu dilakukan untuk melindungi konsumen dalam negeri kita toh dan memastikan masyarakat Indonesia yang menjadi konsumen itu tahu kandungan apa yang akan digunakan. Kebijakan ini semua produk kan, bukan hanya minuman dan makanan doang. Betul toh, penjelasan soal halal dan halal dalam produk itu nggak cuma soal makanan atau minuman aja, tapi di semua produk. Jadi kedepannya kalau pengen memastikan produk itu halal atau non halal, tinggal dicek aja deh tuh di keterangan pada kemasan produknya. Ternyata begini, Kalau gini kan udah jelas. Jadi gua nggak khawatir lagi soal mentransfer data ke Amerika dan produk halal maupun non halal. Semua ada keterangannya. Jadi tuh udah aman kan? Aman aja, kawan.